Sebenarnya kenapa bisa sampai Wanda dilaporkan ke Polres Depok? Jadi awalnya itu Malakai sedang sama saya satu hari yang menginap atas izin ibunya. Anak saya minta tambah satu hari lagi tapi tidak dikasih. Akhirnya ibunya minta saya mengantarkan pulang anak saya. Ada semua di chat ya, bukti chat. Setelah itu saya antarkan Malakai ke rumahnya, yang dimana ibunya nggak di rumah. Jadi lampu mati, tidak ada orang sama sekali di rumah. Akhirnya saya bawa anak saya pulang, balik ke rumah saya. Toh ya besok paginya mau saya antarkan lagi ke sana. Sudah, ibunya sudah tahu bahwa saya sudah sampai rumah. Ibunya minta saya menunggu di rumahnya, yang saya tidak bisa menunggu karena ada istri saya yang jahitan sesarnya belum pulih, dan anak saya yang hari. Ya, anak saya baru 5 hari. Itu sampai terjadi Pengerusakan dan kenapa? memasuki area? Itu jam 22.39, tidak ada ketok, tidak ada apa-apa, langsung. Nah, sebelumnya udah ada voice note pengancaman. Ya itu deh. Dia datang langsung menerobos masuk, melompat pagar, langsung teriak-teriak dan memecahkan kaca-kaca rumah, yang dimana di situ ada anak perempuan kita di dalam kamar ya. Malaika sendiri kondisinya pada saat insiden itu lagi tidurkah atau gimana? Dia tidur, saya bangunkan dan dia ketakutan. Saya minta dia langsung ke atas semua anak-anak ke lantai 2. Tapi saat itu hanya WH hanya sendiri kah atau ada bawa orang? Dia bersama supirnya dan manajernya yang berada di dalam rumah itu. Supirnya yang ikut masuk. Berarti ada saksi ya di situ ya? Ada saksi, Pak RT, tetangga rumah, security, dan dari pihak kepolisian. Sempat ada komunikasi setelah insiden itu nggak? Di hari itu juga, malam itu juga? Tidak ada. Langsung Besokannya. Pulang, langsung pulang bagi WH itu? Ya. Jadi anaknya itu dari pihak kepolisian sudah menanyakan kepada anaknya saya, kepada Malakai, mau pulang ikut ibu atau tidak. Anaknya tidak mau karena trauma. Ini kejadian bukan hanya sekali, ini yang kedua kalinya. Dan ya, Sebelumnya Sebelumnya? bulan apa? Karena ini kedua kali kan? ya sekitar 2 tahun yang lalu, dan kami masih pegang bukti-bukti ya, bukti video. Yang kejadian pertama kali kami sengaja tidak melaporkan. Si Jalan Damai ya. Jalan Damai. Cuma karena ini kejadian yang kedua kali dan ada anak-anak saya juga yang jadi korban. Jadi kami merasa kalau kami kali ini tidak melakukan sesuatu, kami takut tapi kedepannya akan ulang lagi. Ada rencana WH sendiri ingin melaporkan hal ini ke KPAI dengan anggapan bahwa dia tidak terkait Malakai lah ya, terkait Malakai. Ini seperti apa ya? Karena hak asuh sendiri ada di di WH kan kalau Ya, salah. betul. Saya mau balikin asal anaknya mau ya. Jadi kemarin ini pihak kepolisian sempat menanyakan kepada anaknya kan, Malakai mau balik lagi ke ibu atau enggak, atau mau di sini. Malakai bilang Malakai takut, Malakai tidak mau balik ke sana, dia mau stay sama saya. Jadi saya sebagai ayahnya ya harus melindungi kemauan anak saya juga. Tapi sampai nggak sekolah Malaikanya ya? Saya sudah minta sekolah ke pihak sekolah untuk online, karena Malakai sekolah di ya, tapi belum dikasih online. Alasannya kenapa nggak masuk sekolah seperti biasa? Kenapa maksudnya? Ya karena masih trauma dari kejadian yang kemarin juga, anaknya juga lebih cenderung dulu sebenarnya. Ya
ini kan kejadian kedua kali. Waktu yang pertama kali memang melakukan pengerusakan juga atau bagaimana sih kayak kalau yang pertama kali itu kronologinya? Ya, tadi sudah dijelasin ya. Penyebabnya yang pertama juga sama gitu Mas. Kita bicarain kejadian yang ini aja ya. Tapi kalau ada informasi kalau sempat Malaika dibawa di suatu tempat yang Wanda tidak tahu, kemudian Wanda tahunya dari temennya bahwa lokasinya ada di sini, kemudian Wanda mendatangi lokasi tersebut dan akhirnya Ya. dia sangat emosi datang ke tempat lokasi itu. Tidak. Itu benar nggak sih? Tidak tepat. Ibunya mendapatkan lokasi dari adik saya sendiri. Jadi kami ini baru sekali pindah rumah. Bahkan ibu saya aja belum tahu alamat lengkapnya ya, ibu saya sendiri ya, karena kami baru sekali pindah rumah gitu. Dan pada akhirnya pun ibu WH sendiri mendapatkan alamat rumahnya itu dari adiknya Daniel Saya, ya. Dan ya. kami punya bukti catnya. Jadi kalau dibilang menutupi kurang tepat ya mungkin ya. Ini ada informasi dari pihak juga seperti itu ya. Ada info katanya Ibu WH juga sudah membuka komunikasi dengan Mas Daniel gitu untuk memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab atas kerusakan itu benar kan? Sudah ada, berarti benar ya? Ya. Oke, Dan dari Mas Daniel sendiri langkahnya seperti apa dengan adanya komunikasi dari WH? Mengikuti proses hukum. Apakah damai karena ada niat dari Mbak Wanda Ada itikat sendiri? baik dari WH atau terus di proses hukum aja Mas Daniel? Sepertinya kita terus mengikuti proses hukumnya gitu, karena sebenarnya kalau misalkan Mbak WH mau mengganti rugi pun sebenarnya di sini ada mental anak saya yang menurut saya nggak bisa dihitung oleh materi ya. Jadi sepertinya kami akan terus melanjutkan proses hukum. Ada ketakutan juga kan akan nantinya ke depan akan seperti ini lagi gitu kalau misalkan Iya, pasti. berdamai lagi gitu. Ya, pasti. Nah, sejauh ini komunikasinya seperti apa sih Mbak? Mengenai asuh anak kan mungkin udah dapat jatah masing-masing ya. Mungkin dari Wanda berapa hari, kemudian sisanya selebihnya weekend dengan Nggak ada sesuka hatinya ibunya. Kalau tidak mau kasih anaknya tidak, Ya, tentu. nggak tentu. Tapi selama ini dikasih mendapat kebebasan nggak Mas Daniel untuk ketemu sama anak sendiri? Ya ganti-gantian. Berarti mendapat kebebasan kapan aja mau jemput anak dikasih akses. Enggak. Sebenarnya nggak selalu ya. Nggak selalu Karena dapat kan kalau akses. dari pihak dari sana kan bilangnya kan kalau Senin Jumat itu WH, Sabtu Minggu itu Enggak, kakak gitu. enggak Senin Jumat. ini sampai Tidak. Jumat dari di sana karena sekolah. kemudian Weekendnya di rumahnya Mas Daniel? Enggak. di Mas Daniel gitu. Jadi faktanya seperti apa ya pembagian waktunya ya? Gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya mau menjemput anak, apakah komunikasi dulu, minta izin, apa boleh Iya, langsung menjemput? pasti Pasti minta izin, pasti. makanya kejadian kemarin pun juga Iya. itu atas izin ibu. Atas izin ibu. Kita ada buktinya semua. Berarti setiap misalnya mau jemput anak itu Selalu, sulit nggak sih gitu, maksudnya dari bawahnya sendiri atau gimana kan, soalnya kan nggak ada jadwal tertentu nih, harus minta izin, dipersulit itu nggak sih Mas? Biar harus komunikasi dulu. Enggak, memang kalau misalnya lagi di Platnas harus ada waktu timing cuma 2 hari atau 3 hari, atau misalnya lebih daripada 2 atau 3 hari itu boleh nggak sebenarnya dari pihak sana? Ya kemarin kan sempat minta izin 1 hari. Mau nambah 1 hari lagi tidak dikasih kan. Makanya dia Sebelumnya terpulang. boleh nggak kalau misalnya lebih minta izin kayak gitu? Nggak selalu. Alasannya kenapa kalau boleh tahu Mas Daniel kan sebagai ayah juga kan? Kenapa tidak memperbolehkan Wanda tidak memperbolehkan Kan cuma akses? 1 hari gitu. Mungkin bisa ditanya ke pihak sana. Tapi Mas Daniel bukan nanya sama Mbak WH sendiri kenapa gitu aksesnya terbatas? Itu nanti aja ya. Mbak sebagai istri kan ini udah kali kedua ya, tapi pas anak juga trauma.
ada rasa trauma juga pasti ada rasa sama mbak karena ada 2 kali kejadian seperti ini. Iya pasti dong. Kita aja yang orang dewasa aja lumayan shock ya gitu, apalagi anak-anak kecil, karena anak-anak saya juga punya tanggung jawab sama mantan suami saya kan, karena anak-anak lagi ada di saya haknya gitu. Saya harus bisa menjaga mereka gitu, sedangkan kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman buat anak-anak saya gitu. Tapi Daniel, di mungkin rumah dengan kejadian ini anak kan maunya di tempat Mas Daniel ya, akan mengupayakan untuk dipindahkan ya sih kasusnya ke Mas Daniel dengan kejadian seperti ini. Kita lihat proses hukum aja ya. Mbak boleh lanjutkan tadi yang berarti di rumah tadi bukan cuma ada anaknya Mas Daniel dan yang masih kecil, masih ada anak-anak lagi, itu kondisinya seperti apa saat ini pada saat kejadian kemarin? Pada saat kejadian kemarin nangis ya, ketakutan ya, makanya anak saya yang perempuan juga sempat cukup shock ya, dia bilang dia karena sedang cukup shock lah. Anak saya yang bayi juga nangis-nangis, dia semuanya menangis lah ketakutan. Ada 4 orang anak di dalam rumah. Bentuk ancamannya sendiri seperti apa? Itu semua buktinya sudah kita serahkan ke pihak yang berwajib. Mungkin ada kata atau kalimat saat melakukan penerobosan itu. Ada ancaman atau apa? Kita sudah serahin semuanya ke pihak polisi. Jadi gini, agendanya nanti ini kan udah dijelasin ya. Rencana kita hari Senin siang, mungkin sekitar jam 2 kita akan melengkapi saksi, bukti, dan juga beberapa ada tambahan ini ya, saksi yang mau diperiksa lagi ya. Nanti juga yang bersangkutan Mas Daniel juga datang. Juga kita juga mau melihat itikat baik, apakah dari pihak di sana ada klarifikasi, permintaan maaf, dan juga mengklarifikasi sebenarnya kejadiannya. Kami juga mensomasi secara terbuka bila mana tidak ada klarifikasi secara benar, kami akan juga mungkin dari pihak keluarga kita akan melaporkan juga, karena klien kami juga istrinya Mas Daniel sendiri juga merasa anak dan beliau juga terganggu dari segi sudah disampaikan tadi kan Ya. sangat dari segi mental, psikisnya. Kita juga mau melaporkan bila mana dari pihak sana belum ada itikat baik dan klarifikasi kejadian yang sebenarnya. Tapi dari beliau sendiri malah yang mungkin masih meredam, kalau masih bisa dari case yang ini bisa berjalan dan bisa mungkin bisa jelas dan terang, ya masih kita pikirkan. Tapi kalau misalnya memang sampai tidak ada, ya kita mungkin akan menempuh jalur hukum dengan case dan perkara yang baru untuk membuat laporan. Karena anaknya sampai sekarang juga masih yang umur 12 dan juga yang masih baby juga masih mengalami trauma ya. Yang besar sih ya, karena udah ngerti ya itu. Cuma ya pada saat itu ya gimana sih sebagai seorang ibu yang baru melahirin anaknya ya, baru umur 1 minggu bayi saya, harus ditantangin sama kakaknya yang sambil nangis-nangis juga gitu. Siapa sih yang tega? Itu aja sih. Bang Sandi mungkin tadi bilang ada klarifikasi Mbak Wanda yang tidak benar, itu bagian mana? Karena kan kita lihat tuh ada banyak Instagram postingan-postingan penjelasan dari Mbak WH sendiri. Iya, maksudnya klarifikasi cerita seutuhnya yang benar gitu. Berarti ada kemungkinan cerita dia di IG itu tidak benar, Bang? Bukan, saya hanya menyampaikan bahwa cerita yang dari apa yang kita sampaikan ke pihak yang berwajib kan dari klien kami seperti ini. Nah, kita maunya kalau misalnya memang ada klarifikasi, permintaan maaf, dan juga klarifikasinya sesuai dengan apa yang dialami dalam kejadian tersebut gitu loh. Jadi jangan kita malah menutupi atau mungkin tidak menceritakan seperti apa yang kami dapat informasi dari klien kami. Bang, tadi kan sempat Bang Daniel dan istrinya bilang tetap meneruskan kasus ini ke ranah hukum. Betul. Tapi tadi abang bilang memberikan satu syarat gitu, bahwa ini bisa diselesaikan baik-baik kalau misalkan ada klarifikasi dari pihak Wanda gitu. Nah ini jadi sebenarnya proses yang mana bang yang akan dijalani dari pihak Mas Daniel dan istri terkait? Kan seperti aku bilang tadi, laporan ini masih berjalan. Kita masih melengkapi bukti, saksi, dan juga beberapa
saksi tambahan yang mau kita hadirkan nanti di hari Senin. Tapi sambil berjalannya proses ini juga kan sebenarnya ada case yang berbeda yang juga dialami oleh klien kami. Itu yang kami bilang tadi, kalau misalnya memang masih juga belum ada permintaan maaf dan klarifikasi yang sebenarnya, kemungkinan besar kita akan melakukan laporan baru dengan pelapor yang berbeda gitu loh.